worship you, oh God. Let's lift him up from glory to glory. Mari kita mempersiapkan hati kita di pagi hari ini yang telah Tuhan berkati. Terima kasih Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Allah Roh Kudus. Terima kasih untuk setiap berkat dan anugerah-Mu yang menyertai setiap hidup kami. Pagi hari ini kami berkumpul di rumah kami masing-masing Bapa untuk bersekutu dan menikmati setiap kebenaran firman. Kuasailah kami Tuhan dengan Roh-Mu, bahwa kami menikmati setiap kebenaran firman. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus.
selamat ya aku, ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sungguh setiap kasih setiamu tak dapat kami hitung. Setiap berkat-Mu melampaui langit biru Tuhan. Terima kasih Bapa. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu
untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan haleluya, amin. Shalom manusia yang perkasa. Mari kita naikkan puji syukur kita kepada Tuhan Yesus. Menarilah dan bersukacitalah karena Tuhan kita Tuhan Yesus. Hanya Kau milikku di surga. Ada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga. Ada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Musik memuji Tuhan. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 haleluya. Mari kita persiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Penuhi pikiran dan hati kami. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di
Shalom Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, mari kita bersehati satu suara mendeklarasikan iman kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, angkat tangan kananmu, ikuti saya kalimat demi kalimat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya percaya dan menerima Alkitab adalah firman Tuhan yang benar sepenuhnya. Apa yang Alkitab katakan siapa saya dalam Kristus? Demikianlah saya. Alkitab berkata, saya adalah ciptaan baru. Sungguh saya adalah ciptaan baru. Alkitab berkata, saya adalah anak Allah. Sungguh saya adalah anak Allah. Alkitab berkata, segala perkara dapat kulakukan di dalam Kristus. Demikianlah saya.
Apa yang Alkitab katakan milikku, sungguh adalah milikku. Alkitab berkata, saya adalah ahli waris Allah bersama Kristus. Sungguh saya adalah ahli waris Allah bersama Kristus. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk anugerah-Mu bagi kami semua. Sehingga pada pagi hari menjelang siang ini kami boleh berkumpul bersama-sama, beribadah kepada-Mu, terlebih membuka hati untuk menerima firman-Mu, untuk menerima pengajaran-Mu, untuk menerima pikiran-Mu, untuk menerima hati-Mu menjadi hati kami, menjadi pikiran kami, menjadi pengajaran kami, menjadi isi hati kami. Olehnya kami bergantung penuh kepada Roh-Mu yang kudus. Pimpin, cerai hati, pikiran, pengertian kami. Ukirkan firman-Mu di hati kami semua, Roh Kudus yang mulia. Kami percaya padamu, kami mengandalkan-Mu, kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu waktu pemberitaan firman-Mu ini. Kau bekerja di antara kami semua, di dalam hati kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan, Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. Para kekasih Kristus, pagi hari ini kita akan bicara satu topik merupakan kelanjutan dari pembelajaran kita tentang iman. Kita sudah belajar bagaimana mengatasi keraguan di dalam hidup kita ini. Terus kita belajar bagaimana membangun kepercayaan kepada Allah menjadi iman. Nah, setelah kita memperoleh iman di dalam firman Allah dengan menggunakan kepercayaan umum, maka langkah berikutnya saudaraku, kita harus memelihara iman itu. Iman itu harus kita pelihara supaya dia bertumbuh. Kalau kita tidak memelihara iman kita ini saudaraku, maka dia tidak mungkin bisa bertumbuh. Maka yang tumbuh malah sebaliknya. Hal-hal yang bertentangan iman. Ibarat seperti saudaraku kebun. Kalau kita memiliki kebun saudaraku, kalau kebun kita tidak kita jaga, maka dengan otomatis akan tumbuh rumput-rumput liar yang tidak kita kehendaki. Tapi kalau kita menginginkan supaya benih yang kita tanam itu bertumbuh dan berbuah, maka kita harus memiliki sebuah kerajinan, ketekunan, upaya untuk memelihara kebun kita ini. Kita mencabut semua rumput liar dan bahkan hama penyakit yang berusaha menyerang tanaman kita. Kita akan melindungi tanaman benih yang sudah kita tanam di kebun kita itu saudaraku. Hal yang sama kalau kita ingin supaya iman kita bertumbuh dan menghasilkan buah, memiliki iman dan iman yang bisa kita aktifkan di hidup kita, maka kita harus pelihara iman kita itu. Nah, prinsip sederhana untuk melihara iman itu Bapak Saudaraku dikasih Tuhan adalah secara praktis, setelah kita memperoleh firman Tuhan, lewat kepercayaan kita di dalam hati kita, maka kita harus terus pelihara firman itu dengan menolak konsep-konsep, pikiran-pikiran, perasaan, pemahaman yang bertentangan dengan firman Tuhan. Atau pikiran, perasaan, situasi yang hendak menyerang firman Tuhan yang kita miliki di hati ini harus kita tolak hal-hal seperti itu. Kalau kita tidak menolak akan situasi ini Bapak Saudaraku, ini akan berbahaya mengancam iman di hati kita. Dan akhirnya iman ini tidak bertumbuh. Dan iman ini bisa menjadi mati. Kalau kita istilahkan tanaman itu bisa mati karena dihimpit oleh tanaman yang liar, tumbuh-tumbuhan rumput liar itu. Seperti yang Tuhan katakan kepada kita, saudaraku dikasih Tuhan, dalam perumpamaan yang Tuhan katakan tentang seorang penabur, saudaraku dikasih Tuhan, dia menjelaskan kepada kita tentang benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, saudara-saudaraku. Tuhan Yesus mengatakan artinya adalah orang yang mendengar firman itu dalam Matius 13:20 Tuhan mengatakan benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Artinya di dalam penerimaan benih itu tapi dia tidak pelihara. Ketika ada hal yang bertentangan dengan firman itu, penganiayaan karena firman itu, dia bukannya menjaga firman itu, malah dia lari dengan katakan dia berpihak kepada situasi yang bertentangan dengan firman itu. Tentu kondisi ini Bapak Saudaraku, iman yang kita sudah peroleh lewat kepercayaan umum dari firman itu tidak akan bisa bertumbuh.
Nah untuk itu saudaraku, bagaimana kita bisa memelihara iman yang kita peroleh dari firman itu supaya bertumbuh? Maka kita harus menolak semua situasi, konsep, pikiran, perasaan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Maka di poin ini yang harus kita miliki adalah kita harus memiliki pengetahuan firman Tuhan yang tepat, akurat dari firman yang kita miliki itu secara khusus yang disebut dengan firman anugerah atau firman kasih karunia, yaitu firman perbuatan yang Allah perbuat bagi kita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita harus memiliki pemahaman yang akurat itu, para kekasih Kristus. Nah, yang kedua, untuk memelihara iman ini sudah kita membuang konsep pikiran perasaan tadi yang bertentangan firman Tuhan, maka di hati kita itu kita tidak boleh memiliki hal-hal yang berasal dari dunia dengan mencari keuntungan duniawi atau ingin memuaskan hawa nafsu jasmani, hidup itu lahiriah semata-mata. Supaya iman itu bisa bertumbuh, kita bisa pelihara yang baik, maka di hati kita, saudara, kita tidak boleh mempunyai perasaan, pikiran, keinginan duniawi. Supaya firman itu tidak dihimpit oleh hal seperti itu, saudaraku. Nah maka ini kan masuk jenis tanah yang ketiga, mengatakan benih ditaburkan di tengah semak duri, yang oleh karena kenikmatan hidup, kekhawatiran, ya, terus hal-hal dunia ini yang menghimpit benih firman itu. Maka bagaimana kita memelihara benih itu bertumbuh? Maka yang poin yang kedua adalah kita tidak boleh memiliki atau mementingkan perkara-perkara dunia ini untuk hidup kita semata-mata, atau untuk memuaskan lahiriah, atau dengan bahasa yang lebih vulgar, hidup memuaskan hawa nafsu. Tidak boleh. Supaya firman itu bisa bertumbuh, baik saudaraku. Ini cara kita untuk memelihara iman kita. Iman kita. Para kekasih Kristus. Nah setelah kita memiliki iman yang sudah kita pelihara, tentu kita ingin mendapatkan hasilnya kan. Setelah tanaman kita tanam dan kita mencabut semua rumput-rumput liar dan binatang serangga yang mau mengganggu, tentu kita mengharapkan supaya benih itu bisa bertumbuh dan menghasilkan buah, kita bisa menikmati hasilnya. Hal yang sama demikian juga dengan iman. Setelah kita pelihara, tentu kita ingin supaya iman ini betul-betul berdampak guna di hidup keseharian kita. Ini tidak hanya bicara tentang semata-mata supaya kita bisa menikmati hidup dalam hal-hal yang baik untuk memuliakan Tuhan, tapi lebih dari itu supaya kehendak Allah terlaksana, diwujud nyatakan melalui hidup kita. Dengan bertumbuhnya iman itu, saudaraku, dengan kata lain kita bisa mengaktifkan iman itu bukan hanya semata-mata supaya kita bisa memperoleh apa yang kita inginkan yang baik, yang memuliakan nama Tuhan, tapi lebih dari itu supaya apa yang Bapa kehendaki dalam hidup kita tergenapi. Sebab kita harus sadari, setelah Tuhan menyelamatkan kita, kita itu bukan milik kita. Kita tidak boleh lagi hidup untuk kepentingan kita. Kepentingan kita hanya skup yang sangat kecil di dalam skup kepentingan kerajaan Allah. Karena itu kita harus mementingkan kepentingan Tuhan itu. Jadi di sini saudaraku, setelah kita memiliki firman yang jadi iman kita pelihara, maka poin kedua dan pemeliharaan firman ini adalah jangan biarkan kepentingan pribadi mendominasi kita. Tapi kita harus membiarkan kepentingan Tuhan mendominasi kita. Sehingga benih itu bisa bertumbuh dengan maksimal. Benih itu, firman itu bisa bertumbuh dengan maksimal sehingga kita bisa mengaktifkan. Nah bagaimana kita mengaktifkan iman yang sudah kita miliki, yang kita pelihara. Nah dalam kaitan ini saudaraku, kita akan belajar bagaimana supaya iman itu bisa kita aktifkan. Nah sebelumnya ada satu poin lagi akan menolong kita untuk memahami bagaimana kita bisa pelihara iman itu sehingga bisa bertumbuh dan sampai kepada mengaktifkannya juga. Nah saya ajak kita melihat satu kisah yang Tuhan sampaikan, Alkitab sampaikan kepada kita tentang perempuan Kanaan yang dicatat dalam Injil Matius pasal yang ke-15. Injil Matius pasal yang ke-15, saudaraku dikasih Tuhan. Dari ayat 21 sampai 28 demikian firman Tuhan. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. 22, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud.
Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. 23. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. 24. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. 27, kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. 28, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Bapak ibu saudaraku, kita mendapati kisah ini bagaimana ibu ini bertahan dengan kepercayaannya kepada Tuhan Yesus. Dia bisa pelihara imannya di tengah tantangan. Coba bayangkan saudaraku, ini tidak mudah untuk dilewati oleh orang anak-anak Tuhan pada umumnya. Kita perhatikan ini sebuah tantangan yang sangat berat sebenarnya bagi seorang ibu ini. Pertama karena dia memang bukan orang Israel. Tapi dia paling tidak sudah mendengar bahwa Yesus itu adalah disebutkan sebagai anak Daud atau keturunan Daud yang dijanjikan Mesias itu. Karena dia punya sebuah kesulitan yang sangat besar dihadapi karena anaknya yang perempuan kerasukan setan yang sangat menderita. Dia butuh pertolongan Tuhan. Sebabnya dia datang kepada Tuhan, dia berseru katanya, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Saudaraku, ketika dia menyampaikan permohonannya, tidak seketika Tuhan menjawab. Malahan kalau kita perhatikan ayat 23 mengatakan Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Bagi sebagai anak Tuhan kalau berdoa punya pergumulan datang ke Tuhan dan berseru-seru dan Tuhan tidak menjawab, sangat berkemungkinan anak Tuhan itu mulai lemah imannya. Tapi ibu ini tidak. Dan bukan saja Tuhan Yesus tidak menjawab, malah dikatakan murid-muridnya datang dan meminta kepada Tuhan supaya suruh ia pergi. Ibu ini tidak menyerah. Ada kebutuhan mendesak akan anaknya. Dia rela mengesampingkan perasaannya. Dia tidak mempertahankan egonya. Sekalipun Tuhan Yesus tidak menjawab, murid-muridnya meminta supaya meminta Tuhan Yesus menyuruh dia pergi. Bahkan seterusnya Tuhan Yesus mengatakan, kali itu menjawab, tapi menjawab dengan yang tidak diharapkan. Sebuah jawaban yang mengatakan bahwa dia datang itu bukan untuk menolong orang yang bukan Israel. Dia mengatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Artinya, perempuan, hai ibu, ini tidak tersedia bagimu. Ini tidak untukmu. Aku datang untuk Israel yang dijanjikan ini. Bapak ibu saudaraku, tentu ini tidak ada mengatakan Tuhan Yesus itu bukan untuk bangsa-bangsa lain. Tentu di konteks ini saudaraku, pertama-tama Tuhan kita diutus untuk menggenapi janji Bapa, janji Tuhan Allah kepada Israel ini. Setelah itu baru Injil diberitakan kepada bangsa-bangsa lain. Karena itu di konteks ini Tuhan mengatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Itu sebabnya Tuhan Yesus tidak beritakan Injil kepada bangsa-bangsa lain di zaman ketiga dia di bumi ini. Karena memang untuk itu setelah itu baru lewat bangsa ini, lalu ini diberitakan kepada bangsa-bangsa lain. Tapi di konteks ini saudaraku, dalam kondisi ini, ibu ini setelah menghadapi tantangan yang ketiga, yang pertama Tuhan tidak menjawab, kedua murid-murid juga minta supaya disuruh pergi, suruh dia pergi. Lalu yang ketiga Tuhan Yesus menjawab, tapi menjawab dengan pernyataan yang tidak dia inginkan, tidak diharapkan. Artinya Yesus itu datang itu bukan untuk dia gitu. Tapi perempuan ini tidak menyerah saudaraku. Bagaimana dia pelihara imannya? Dia tidak menyerah. Ayat 25 itu mengatakan, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia. Semakin mendekat. Kalau anak Tuhan sudah tidak dijawab oleh Tuhan,
Kalau dijawab dengan jawaban yang tidak sebagaimana diharapkan, tentu dia mulai lemah, sebagian besar mungkin mundur. Tapi saya harapkan kita jangan, setelah kita belajar peristiwa ini. Ibu ini saudaraku, dia tidak mundur. Malah dia mendekat dan menyembah Tuhan sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Artinya dia tetap berpegang teguh, Tuhan adalah Tuhan yang sungguh, adalah Tuhan yang baik. Dia tidak melepaskan imannya. Dalam iman yang sangat sederhana ini saudaraku. Dibandingkan kita yang sudah memiliki pengetahuan firman jauh lebih dalam, tentu kita harus lebih strong, lebih kuat daripada perempuan Kanaan ini. Setelah itu saudaraku, setelah dia mendekat menyembah kepada Tuhan dan berkata Tuhan tolonglah aku, tidak serta-merta juga dia mendapatkan pertolongan Tuhan. Malahan sebaliknya Tuhan menjawab dengan pernyataan yang secara manusia itu tidak gampang untuk diterima. Atau dalam bahasa lain sebuah pernyataan yang kalau salah dipahami sangat menyakitkan gitu. Apa yang Tuhan katakan? Tuhan Yesus menjawab ayat 26, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Artinya kesembuhan, kelepasan utamanya untuk anak-anak. Siapa? Untuk Israel. Kamu itu bukan bangsa Israel. Tidak pantas. Lalu kalau secara umum gak mungkin dong kita sebagai orang tua sarapan pagi roti kita untuk anak lalu kita berikan kepada anjing. Enggak. Bapak Ibu Saudaraku, perempuan ini memahami apa yang Tuhan ngomong. Dia tidak merasa tersinggung dengan apa yang Tuhan katakan. Tapi dia menjawab dengan bijak. Meresponnya dengan sangat baik. Apa yang Tuhan katakan. Karena berpegang teguh kepada kepercayaan kepada Tuhan itulah membuat dia memperoleh satu hikmat bagaimana menyikapi situasi apa yang Tuhan katakan. Dia mengatakan demikian ayat yang 27 mengatakan, kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Dia tidak merasa terhina ketika Tuhan mengatakan tidak pantas ambil roti untuk anak sediakan memberikannya kepada anjing. Melemparkannya kepada anjing. Dia tidak tersinggung. Tapi dia mengerti. Tuhan datang untuk Israel. Tapi ketika dia mendengar berita itu, ketika dia percaya, maka bagian itu juga bisa dia peroleh. Seperti remah-remah yang jatuh atau dilemparkan, diberikan kepada anjing. Dia mengatakan, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Dia menyikapi dengan sangat baik. Dia tidak berbalik menyerang Tuhan. Tidak berbalik kecewa dengan Tuhan. Kalau di konteks kita tidak berbalik menyerang firman Allah. Tidak meragukan firman Allah. Tapi berpegang teguh atasnya. Maka kita akan peroleh hasilnya seperti perempuan Kanaan ini. Maka Tuhan Yesus menjawab, hai ibu besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Bapak Ibu Saudaraku, dalam memelihara iman kita memang ada tantangan. Ada banyak hal yang ingin membuat kita mundur dari percaya berpegang teguh pada firman Allah. Tapi jangan mundur. Jangan mundur saudaraku. Jangan punya pikiran negatif dengan Tuhan dan firman-Nya. Jangan berpikir atau bertolak belakang dengan firman itu. Dengan berpihak kepada situasi atau pihak yang bertentangan dengan firman Allah. Jangan berpegang teguh atasnya. Berpegang teguh atas firman Allah. Renungkan firman itu. Firman itu akan berikan kamu sebuah keteguhan hati. Bahkan hikmat bagaimana bisa menyikapi segala keadaan. Para kekasih Kristus. Jadi di ini poin ini saudara kita belajar bagaimana kita bisa pelihara iman. Supaya iman kita bertambah teguh. Ya. Maka yang berikut yang terakhir bagaimana kita bisa mengaktifkan iman. Nah tentu setelah kita pelihara iman dengan membuang segala konsep pikiran tentang firman Allah. Dengan membuang hati kita dari hal-hal yang bersifat self-centris. Yang hanya untuk kepentingan diri. Tapi dengan berpusat kepada kerajaan Allah, kepentingan Tuhan. Maka iman mulai bertumbuh. Setelah iman bertumbuh kita mulai bisa mengaktifkannya. Nah bagaimana kita mengaktifkannya saudaraku dikasih Tuhan. Maka sederhana saudaraku. Supaya dia berdampak guna di hidup keseharian kita. Maka janganlah kita hidup seperti orang luar. Yang tidak mengenal Tuhan. Tapi hidup dalam kesadaran bahwa kita adalah anggota keluarga Allah yang dikasihinya. Yang dikasihinya. Jangan seperti anak
sulung dalam perumpamaan tentang anak bungsu yang hilang itu. Yang dicatat di dalam Lukas pasal yang ke-15. Injil Lukas pasal yang ke-15. Saya akan bacakan bagian itu kita saudaraku. Lukas pasal yang ke-15. Saya bacakan di kisah bagian anak sulung. Yaitu di ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-32. Bagian cerita tentang kisah dari anak sulung dalam perumpamaan anak bungsu yang hilang itu saudaraku. Ya. Ayat 25 bunyi demikian Lukas 15. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya apa arti semuanya itu. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembeli anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. 29, tetapi ia menjawab ayahnya katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Ayat yang ke-30, tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka bapa menyembelih anak lembu tambun untuk dia. 31, kata ayahnya kepadanya, anakku engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Bapak Ibu Saudaraku, untuk bisa mengaktifkan iman yang setelah kita pelihara saudaraku dikasih Tuhan, maka kita harus hidup dengan kesadaran kita itu bukan orang luar. Kita adalah anggota keluarga Allah yang dikasihi, yang memiliki apa yang Bapa miliki. Seperti Tuhan katakan dalam perumpamaan ini, seperti ayat itu mengatakan, segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Memiliki sense of belonging, kepemilikan bersama dengan Bapa, memiliki hati Bapa. Nah, anak sulung ini saudaraku tentu dia tidak bisa menyelami, tidak memiliki perasaan hati bapaknya. Sehingga dia cemburu dengan adiknya yang sudah berlaku kurang ajar, pulang malah disambut dengan meriah. Tapi dia begitu setia melayani tanpa melanggar perintah bapaknya, tidak bisa menikmati apa yang bapaknya punya karena dia memiliki kesadaran yang salah. Kesadaran yang salah. Nah, demikian juga kalau kita ingin bisa mengaktifkan iman kita, kita tidak boleh hidup kesadaran seperti anak sulung ini. Kita harus memiliki kesadaran kesatuan kita dengan Allah. Begitu luar biasanya. Bukan saja Tuhan bersedia memelihara kita. Dia telah bersedia, dia telah merelakan dirinya untuk menjadi satu dengan kita. Kita dalam dia, di dalam kita. Kepemilikan bersama. Karena itu di poin ini saudaraku, kita yang harus membuka hati kita tanpa rintangan, tanpa pertahankan diri untuk menerima sepenuhnya apa yang berasal dari Tuhan. Apa yang berasal dari Tuhan, pikiran perasaannya. Sehingga dengan demikian kepunyaan Bapa jadi kepunyaan kita. Kita tidak menggunakannya dengan salah pemahaman. Yang tadi saya katakan dengan hati yang duniawi itu. Para kekasih Kristus. Nah, ketika kita memiliki hati yang demikian, kita membuka hati sepenuhnya menerima pikiran perasaan hati Bapa, hati Tuhan Allah kita. Ketika kita jadi anggota keluarganya, maka iman yang kita miliki dapat kita aktifkan di situasi hidup untuk mewujudkan apa yang Bapa inginkan. Bukan saja supaya hidup kita baik-baik saja dan memuliakan nama Tuhan, tapi terlebih supaya kehendak Bapa digenapi di hidup kita. Sehingga banyak orang diselamatkan, dibangun imannya lewat hidup kita. Nah, di poin ini saudaraku, mari kita memiliki perasaan tidak seperti anak sulung tadi, tapi dengan perasaan hati yang terbuka untuk menerima sepenuhnya apa yang Bapa kehendaki. Sehingga apa yang Bapa punya, kita seahli waris, kita menjadi ahli waris Allah, seahli waris bersama dengan Kristus, tidak salah menggunakan warisan itu. Sebaliknya kita hidup dalam penggunaan warisan itu sebagaimana apa yang Bapa kehendaki. Ketika kita membuka hati sepenuhnya untuk memiliki apa yang Bapa kehendaki. Pikiran, perasaan, dan hatinya itu. Dan yang terakhir dari poin ini saudaraku adalah di dalam kita mengaktifkan iman kita ini. Gunakanlah anugerah Allah yang telah Allah berikan kepada kita.
Yang dalam bahasa yang Tuhan sampaikan kepada kita lewat Rasul Paulus yang dikatakan kepada kita di 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat 1 dan 2 yang berbunyi demikian untuk mengingatkan kita supaya kita bisa mengaktifkan iman itu. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu di 2 Korintus 6 ayat 1, saudaraku. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Ayat 2. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Firman Tuhan melalui Rasul Paulus menasihati kita, memperingatkan kita, membangun kita dengan mengatakan jangan membuat sia-sia anugerah yang telah Allah berikan kepada kita. Untuk bisa mengaktifkan iman kita itu, saudaraku, ingatlah. Apa yang sudah Tuhan berikan perbuat bagi kita, itulah sesungguhnya yang telah Allah perbuat. Hidup dalam kesadaran itu. Jangan bertolak belakang. Jangan tidak menyadarinya. Dan kesadaran itu. Di konteks ini dia mengatakan kepada kita, waktu inilah waktu perkenanan itu. Waktu inilah waktu penyelamatan itu. Jadi jangan lagi kita berpikir kita seperti poin yang pertama tadi, hidup seperti orang luar, jangan. Kita adalah orang yang sudah peroleh anugerah Tuhan. Aktifkan. Akui apa yang sudah Tuhan berikan kepadamu. Akui, kenakan. Kenakan. Simpan hatimu. Kenakan di pikiranmu. Sampai dia menguasai saudara. Maka iman itu akan aktif bekerja. Membuat saudara sungguh-sungguh bukan saja telah berhasil pelihara iman. Tapi iman itu bisa menghasilkan buah. Menghasilkan perbuatan-perbuatan yang memuliakan nama Tuhan. Tidak saja mencakup pemenuhan kebutuhan kita di muka bumi ini yang kecil itu. Tapi lebih dari itu, sungguh apa yang Bapa kehendaki dalam hidup kita, terlaksana hidup kita. Dan namanya dipermuliakan. Bapak Ibu Saudaraku, teruslah pelihara imanmu. Sampai imanmu bertumbuh, berakar ke dalam, tumbuh ke atas, berbuah. Sehingga kamu bisa aktifkannya. Sehingga seluruh dimensi hidupmu, di seluruh bidang hidupmu, tidak ada satupun yang tidak didominasi oleh iman. Ketika ini ada padamu, maka sesungguhnya engkau adalah orang yang sungguh-sungguh sudah beroleh perkenanan Allah. Dan Allah dipermuliakan dalam namamu. Dan engkau sudah mewujudkan kerajaan Allah di bumi ini, di duniamu, di mana engkau berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita bersatu dalam doa. Dan jika ada di antara Bapak Ibu Saudara yang hari ini, yang kurang sehat tubuhmu, taruh tanganmu di bagian yang sakit. Percaya dengan hatimu, dengan keyakinan penuh bahwa Tuhan Yesus telah menanggung sakit penyakitmu. Dan kita sepakat dalam doa ini. Maka doa yang lahir dari iman itu akan menyembuhkan saudara. Maka kesembuhan akan menjadi Bapak, Ibu, Saudara, menjadi milikmu saat ini juga. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur untuk anugerah-Mu. Engkau memberikan kami iman, mengajari kita bagaimana kami bisa pelihara iman yang menghasilkan buah, yang kami bisa mengaktifkannya. Dengan demikian seluruh hidup kami mengalami apa yang Bapa firmankan, lebih dari itu. Boleh menggenapi kehendak Bapa dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Sekarang Engkau melihat anak-anak-Mu yang taruh tangan di bagian tubuhnya yang lemah, yang sakit. Kami bersyukur Tuhan Yesus telah menanggung sakit penyakit kami. Terima kasih Bapa. Olehnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya perintahkan semua sakit penyakit dan kelemahan tubuh. Tinggalkan anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua roh yang menyebabkan sakit penyakit dan kelemahan, aku perintahkan tinggalkan anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua organ-organ tubuh, semua sistem kerja tubuh saya perintahkan berfungsi dengan normal dan maksimal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadilah sembuh dan jadilah sehat. Terima kasih Bapa. Sekarang Bapa ulurkan tanganmu, teguhkan berkat-Mu atas kami semua. Manusia Allah yang perkasa, permata hati Tuhan, arahkan hati dan pikiran-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah yang sempurna datang dari Bapa kita di surga dalam kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus turun ke atas kita semua. Sungguh rohmu dikuatkan, jiwamu disegarkan, tubuhmu disehatkan. Rumah tanggamu diberkati dengan sukacita dan damai sejahtera dan keharmonisan. Pekerjaanmu diberkati, dilipat gandakan. Studimu diberkati dimanapun kau melangkah. Sungguh
Nama Tuhan dipermuliakan dalam hidupmu, engkau menjadi berkat bagi sesamamu. Saya nyatakan berkat ini sah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, tetap pelihara imanmu. Kau hidup dalam iman dan mengaktifkan imanmu untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di ibadah yang akan datang. Amin.